Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Dita Home Cooking. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Hai guys, balik lagi dengan Dita di sini. Hari ini aku mau share resep cara membuat martabak manis dengan menggunakan teflon ala-ala rumahan. Resep ini dijamin anti gagal, jadi langsung aja kita membuat. Pertama-tama kalian harus siapkan wadah atau panci. Kemudian kalian masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi. Kalian langsung masukkan aja ke dalam wadah. Pastikan wadahnya harus bersih ya. Kemudian tambahkan tepung maizena. Untuk ukuran atau resep lengkapnya nanti bisa kalian cek di kolom deskripsi. Nah, di sini aku langsung campurkan semuanya. Kemudian tambahkan sekitar 250 ml air. Ini air biasa ya. Pokoknya aku excited banget nih bikin martabak karena ini kali pertama aku bikin martabak. Dulu pernah bikin martabak cuma gagal. Nggak tahu nih tipe salah aku di mana, tapi aku jamin untuk resep kali ini anti gagal. Pokoknya berunggah, wajib banget buat teman-teman coba di rumah. Nah, di sini kalau teman-teman nggak ada mixer, boleh pakai oblean, whisker. Nah, di sini aku tambahkan gula pasir. Ini sesuai selera, tapi aku di sini pakai sekitar 40 gram. Ini udah manis sih menurut aku. Harusnya tadi dicampurnya di awal, cuma aku kelupaan, jadi aku akan tambahkan di sini. Dan ini aku tambahkannya sedikit demi sedikit ya. Sampai benar-benar halus. Ini kalau ngocok kan lumayan ya berat, jadi aku pakai mixer. Tapi kalau teman-teman nggak ada, boleh pakai whisker tadi. Nah, ini udah benar-benar rata, halus. Kemudian aku akan tambahkan telur. Di sini aku pakai 1 butir. Kemudian aku langsung masukin aja. Kemudian aku tambahkan 1,5 sendok teh baking powder. Di sini aku tanpa ragi ya guys. Jadi ini bikin martabak manis tanpa ragi. Dijamin deh pasti berunggah. Nah, ini karena udah tadi aku aduk pakai mixer, jadi aku nggak perlu pakai mixer lagi. Jadi aku cuma aduk sebentar pakai whisker. Jadi memudahkan banget ya. Nah, kemudian ini aku tutup pakai plastik. Kalau teman-teman nggak ada, boleh ditutup pakai kain dan nanti aku akan diamkan dulu nih. Biasanya minimal 1 jaman deh, 1 jaman cukup sih. Sampai dia akan muncul gelembung-gelembung kecil gitu sih. Nah, di sini aku udah selesai aku diamkan. Ini aku diamkan lebih dari 1 jam ya teman-teman. Jadi sekitar 2 sampai 2,5 jaman lah kurang lebih. Nah, nanti kan akan muncul tuh gelembung-gelembung. Nah, saat muncul aku akan tambahkan si pasta pandan. Di sini aku pakai 1 sendok teh. Sendok aku itu ukurannya setengah sendok teh ya. Jadi aku akan pakai 2 sendok di sini. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pasta pandan, boleh ditambah yang lain. Nah, ini aku akan tambahkan air, kemudian aku tambahkan baking soda. Kenapa? Ini rahasianya teman-teman. Jadi nanti ini yang akan ngebuat adonan kalian itu akan bergelembung. Nah, di sini aku pakai 1,5 sendok teh sama kayak baking powder yang tadi. Ini aku aduk halus, aduk cepet, aduk rata. Pokoknya yang penting aduk lah. Nah, ini udah siap. Kemudian aku langsung masukkan aja ke dalam adonan tepungnya. Nah, jadi tipsnya itu adalah memasukkannya ini adalah sesaat sebelum kalian akan cetak ya, atau kalian akan panggang. Jadi jangan di awal. Jadi kalau teman-teman udah selesai bikin adonan tepungnya, baru kita akan membuat untuk adonan atau campuran air dengan baking sodanya. Setelah itu kalian masukkan ke dalam adonan tepung.
Udah deh, beres, siap kita untuk panggang. Nah, di sini aku udah siapkan kompor. Di sini aku set apinya api kecil ya teman-teman. Kemudian tips selanjutnya adalah kita pakai permukaan kompornya itu harus datar. Di sini aku karena nggak ada kompor listrik, jadi aku pakai loyang bekas atau pakai loyang untuk kue kering. Kemudian kita tinggal masukkan adonannya. Ini aku pakai sekitar 4 sendok sayur. Tergantung teflon ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau lebih tinggi, jadi masukkan adonannya jauh lebih banyak ya. Kemudian tinggal digoyang-goyangin sampai di pinggiran teflonnya itu terbentuk lapisan. Nanti pinggirannya akan kering dan itu enak banget ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, ini sudah mulai muncul gelembung-gelembung kecil. Pokoknya kalau adonan kalian itu berhasil, pasti akan muncul tuh adonan-adonan yang kecil-kecil itu. Nah, ini ya super ini membanggakan diri aku banget teman-teman. Karena apa? Biasanya aku pernah buat nggak gelembung-gelembung gitu, jadi kurang berongga. Jadi ini wajib banget buat kalian coba di rumah karena ini anti gagal dan berhasil pasti. Pokoknya ini kalian tunggu sampai gelembung-gelembungnya itu tuh keluar semua. Baru kalian boleh tutup atau kalian boleh tambahkan gula, pokoknya setelah gelembung-gelembungnya itu naik. Nah, ini aku rasa udah cukup ya. Setelah cukup seperti ini, kalian boleh pecahin gelembung-gelembungnya dengan cara kalian tambahkan taburan gula. Tuh, gampang banget lah pokoknya kalau buat ini. Yang penting itu tadi step-step atau tips-tipsnya dari awal tadi aku bilang. Atau nanti aku akan cantumkan juga sih di kolom deskripsi gimana cara atau tips triknya untuk membuat martabak teflon ini berhasil. Nah, ini kalian tinggal taburin aja gula sebanyak apapun yang kalian mau atau sesuai selera kalian. Kemudian kalian tutup untuk mematangkan si martabaknya. Udah deh, sesimpel itu kan, beres nih, udah matang punya aku. Pinggir-pinggirnya udah kelihatan gosong, nggak gosong, itu matang, nggak gosong, sumpah ini nggak gosong, ini cakep banget. Nah, karena aku mau isiin dan biasanya aku lihat di abang-abang itu dipotong dulu sebelum disajiin atau sebelum ditabur-taburin, jadi ini aku mau potong dulu jadi dua biar adil. Nah, kemudian aku tambahkan butter ya. Di sini kalian boleh pakai merek apa aja, Blue Band atau pakai Wisman atau apapun itu terserah kalian. Nah, ini lebih banyak lebih enak ya, jadi akan gurih dan akan melting gitu. Apalagi kan masih panas nih, jadi dia akan lumer sendiri gitu. Nah, kemudian untuk toppingnya di sini aku pakai keju. Kejunya aku parut. Kalian boleh pakai topping apa aja, boleh pakai seres, boleh pakai coklat, selai atau apapun yang kalian mau. Di sini kebetulan aku adanya keju. Jadi aku akan tambahkan keju. Kalau buat sendiri itu enaknya gini ya. Jadi sebanyak apapun toppingnya bebas dan pastinya lebih enak dan bersih. Kemudian aku tambahkan susu kental manis. Kalau kalian ada creamer boleh pakai creamer. Di sini lebih banyak lebih enak ya. Boleh pakai 2 sampai 3 sachet kalau kalian mau. 2 cukup sih, 2 udah enak banget. Nah, ini udah beres, udah selesai. Aku akan tumpuk tuh kan, nggak gosong sama sekali kan, dan cakep banget, asli cakep banget. Ini berongga, kenyal gitu. Nah, ini aku akan olesi lagi di permukaan atasnya dengan butter atau mentega atau apapun, Blue Band lah.
Kemudian aku akan potong. Nanti teman-teman bisa lihat kalau martabak aku ini benar-benar berhasil berongga. Nah, kelihatan kan? Cuma sayangnya karena aku tadi cuma masukkan 4 sendok sayur, jadi kurang tebel ya, kurang tinggi. Jadi nanti teman-teman bisa adjust sendiri, bisa kira-kira sendiri besar teflonnya dengan adonan yang kalian mau. Maksudnya apa? Maksudnya kalian bisa adjust sendiri. Kalau misalkan mau lebih tebal, berarti teflonnya lebih kecil, kemudian masukkan adonan juga lebih banyak. Kalau aku sih kayak gini udah cukup ya, jadi isiannya aja yang tebal. Tuh kalian bisa lihat kan, ini pokoknya enak banget, wajib banget buat kalian coba di rumah dan gampang banget kan. Cuma perlu sabar aja kalian buat ngaduk-ngaduknya. Nah, cukup sekian dulu ya video kali ini dari aku, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah tonton video aku. Bye bye.